Amin. Bagus nih. Gila, akhirnya kelar juga yang ini. Wow. Kenapa? Emang dari jam berapa ngerjain? Udah dari tadi pagi. Nggak kelar-kelar Kerjain. tuh. Iya, nanti juga masih ada kerjaan lain sih. Apalagi? Ngerjain apa lagi? Ya ada lah biasa. Atasan minta lebih. Oh, iya. Tapi gara-gara kayak gini, gimana ya cara gue buat ngatur waktu? Emang kenapa? Kayak di pas selesai kerjaan, gue mesti pulang. Dan pas pulang pun kayak waktu tuh nggak cukup gitu. Ya dimana selalu gak ada kerjaan, capek. Udah pulang Ya, juga tetap tidur. masih kerja di tempat di rumah. Iya. Dan itu semua jadi ganggu waktu gua buat baca Alkitab. Jadi gimana ya? Jadi sesulit itu. Iya. Tapi Bang, ini yang terjadi ya sekarang ya, kalau kita bisa lihat-lihat ya sebenarnya. Semua orang sibuk. Ini bukan kendala yang cuma dialami lo doang, Rap. Ini dialami oleh hampir semua orang. Karena semua jadi sibuk sekarang, semua bekerja itu jadi kayak gak ada batasannya. Jadi masuk jam 8, masuk jam 9, keluar jam 5, pulang, udah pulangnya macet, stres lagi, terus sampai rumah, Zoom meeting lagi. Emang kayak gak ada habisnya gitu. Tapi ya, zaman sekarang kayaknya semua dituntut harus bisa seperti itu ya. Kalau kita lihat-lihat ya. Nggak tahu kenapa apalagi setelah ya apa yang terjadi beberapa tahun belakangan kan. Nah ini yang sebenarnya harus kita lihat. Setiap orang jadi punya kesulitan untuk mengatur waktu sebenarnya. Jadi mengatur waktu ini terutama mengatur waktu untuk bisa baca Alkitab, berdoa, disiplin rohani, ke gereja, ikut komsel, dan lain sebagainya macam. Nah, kalau kita mau dengerin pendapat banyak orang, sebenarnya biasanya akan ada jawaban atau akan ada solusi yang diberikan adalah ya udah kita atur prioritas hidup kita saja. Permasalahannya kalau kita mengatur prioritas berdasarkan kegiatan saja ya, itu sebenarnya kadang-kadang tidak efektif. Karena sebenarnya prioritas itu sejatinya ditentukan oleh apa sih tujuan hidup kita atau tujuan yang ingin kita capai dari hidup ini. Jadi misalnya nih, kalau kita berpikir hidup itu adalah tentang solve the problem dengan menggunakan uang atau ya sekedar mencapai cita-cita atau mencapai keinginan-keinginan yang kita inginkan, akhirnya prioritas itu meskipun di list kita ada doa atau baca Alkitab, tapi akhirnya semuanya akan kita pusatkan dengan sesuatu yang akan mendatangkan uang. Dan akhirnya energi kita akan terserap banyak ke situ, hal-hal yang pikirannya tentang uang dan uang saja. Nah, jadi begitu kita udah masuk ke dalam list harus baca Alkitab atau berdoa, nah kita jadi insecure atau merasa kayak bersalah. Wah, kayaknya saya sudah skip nih untuk baca Alkitab. Nah, tapi kenapa kita bisa melewatkan dan merasa ya akhirnya mungkin ada perasaan bersalah, perasaan bersalah tapi tidak berusaha untuk melakukannya lagi di keesokan harinya. Kenapa kita ada perasaan seperti itu? Sebenarnya jangan-jangan kita ini set tujuan kita memang bukan kepada Tuhan. Tapi set tujuan kita adalah supaya kita sukses, berhasil,
supaya saya mencegah kehidupan yang buruk, supaya saya bisa menyelamatkan, dalam tanda kutip, menyelamatkan keluarga saya dari kemiskinan, dari kesakitan, atau dari kegagalan untuk membayar kalau ada yang sakit gitu kan. Kita gagal untuk membayar mereka, terus mereka harus mengalami kesengsaraan. Nah, kan kadang zaman sekarang kan kayak gitu pikirannya. Nah, jadi kita kadang-kadang set goals atau tujuan kita tuh hanya di bagian itu. Dan itu menandakan kalau kita tidak mengembalikan tujuan hidup kita adalah kepada Tuhan. Nah, makanya saya bilang kalau kita cuman melihat menata prioritas itu berdasarkan kegiatan, sebenarnya kita akan terus gagal untuk berdoa dan baca Alkitab. Maka bagaimana kita bisa untuk memprioritaskan atau mengatur waktu untuk berdoa dan baca Alkitab? Kuncinya simpel. Kita harus tahu siapa kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena darah Kristus. Jika kita memahami hal ini, kita jadi tahu tujuan hidup kita harusnya kembali kepada Kristus. Goals kita bukan untuk kaya. Goals kita bukan untuk mencegah hal yang buruk terjadi. Itu goals kita. Jadi kita tahu dengan demikian, hidup saya seharusnya utamanya adalah untuk Tuhan. Barulah setelah kita tahu siapa kita, setting goals itu baru membuat itu semua akan efektif dengan memprioritaskan doa dan baca Alkitab. Pasti itu akan bisa dilakukan. Jadi sekarang pertanyaannya, lu udah ngerasa belum kalau lu adalah orang yang dipanggil Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan? Itu kuncinya. Itu ya. Berarti gue harus tentuin dulu prioritas gue apa ya? Siapa lu sebenarnya? Siapa gue? Apakah tujuan lu Tuhan atau adakah tujuan hidup lu adalah untuk bekerja dan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan atau mencegah keburukan-keburukan yang terjadi? Iya, benar juga ya.